Seorang mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat ditemukan tewas di dalam gorong-gorong kawasan kampus Ti Sultan Adam, Banjarmasin. Polisi menetapkan seorang oknum anggota Polri sebagai tersangka pembunuhan. Kasus ini diungkap kurang dari 24 jam dan langsung diproses pidana serta etik. Korban bernama Zahra Dilla, 20 tahun, mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat. Jasad korban ditemukan pada Rabu dini hari, 24 Desember 2025, di dalam gorong-gorong terbuka kawasan kampus Ti Sultan Adam, Banjarmasin. Polisi memastikan kematian korban merupakan tindak pidana pembunuhan. Penyidik menetapkan MS, 20 tahun, seorang anggota Polri aktif, sebagai tersangka. Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hari ini dari Polda Kalimantan Selatan, saya Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi, didampingi oleh Kabid Propam Polda Kalimantan Selatan, Pak Kombes Pol Heru Purnomo SIK, dan Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Cuncun, serta Satjarse. Hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan dan penangkapan pelaku tindak pidana yang menyebabkan orang meninggal dunia atau mungkin pembunuhan. 26 Desember 2025 untuk kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2025, di mana ditemukan jasad pada pukul 7.30 seorang wanita di TKP di sekitar kampus STIA Banjarmasin dengan kondisi sudah meninggal dunia. Kemudian Polres Banjarmasin sersenya membawa jenazah ke ruang rumah sakit dilaksanakan otopsi. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa korban mengalami lebam di bagian leher. Ya. Kemudian ada sperma di vagina. Kemudian dari hasil olah TKP dan meriksa saksi-saksi pada saat diperoleh belum waktu 24 jam sudah diperoleh tersangka. Identitas tersangka bekerjasama dengan Dirkrimum Polda Kalsel dan Propam berhasil mengamankan tersangka atas nama MS, usia 20 tahun, pekerjaan anggota Polri. Kemudian dari korban pun didapatkan identitas bahwa korban bernama inisial ZA, 20 tahun, Kabupaten Banjar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan motif yang bersangkutan yaitu asmara, cinta segitiga asmara ya. Mana modusnya tersangka emosi, panik sehingga melakukan tindakan tersebut. Itu dia. Pasal yang dilanggar oleh yang bersangkutan kemarin hasil gelar perkara Kapolres dari Krim Polda dan Kasat Serse Propam, yang bersangkutan dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Itu adalah data awal. Untuk kronologis ceritanya kita sampaikan secara singkat di sini rekan kami, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 23 pukul 20 janjian tersangka bersama korban janjian di perempatan Mali-Mali. Korban menggunakan motor Vario, tersangka menggunakan mobil ras. Kemudian mereka pindah ke Indomaret sekitar perempatan Mali-Mali untuk berpindah posisi motor diparkir di Indomaret. Kemudian mereka berangkat menggunakan satu mobil yang milik tersangka, ras warna merah. Kemudian sekitar pukul 21 mereka berangkat menuju Bukit Batu. Sekitar jam 23 mereka singgah di rumah kakak tersangka, kembali lagi ke arah rumahnya di daerah Landasan Ulin karena pacarnya tersangka nelpon terus
sehingga si tersangka itu membuat alibi bahwa dia ada di rumah kakaknya di Apple dan Nelfon. Kemudian pukul 24 tanggal 24 Desember mereka menuju ke Banjarmasin, tapi singgah di Gambut sekitar 15. Di situ mereka melakukan hubungan intim. Kemudian setelah itu terjadi cekcok, khawatir akan dilaporkan kepada calon istrinya karena tersangka ini sudah sidang mau nikah, sehingga khawatir. Kekhawatiran itu siap tanggal 26 Januari akan melaksanakan pernikahannya. Karena takut, khawatir, emosi, panik akan dilaporkan kepada calon istrinya karena si korban dan calon istri ini kawan baik. Akhirnya yang bersangkutan panik, emosi, dan melakukan tindakan tersebut dengan cara mencekik menggunakan tangan. Ini yang menyebabkan akhirnya hasil visum. Setelah korban tiba-tiba lemas dan ternyata tidak bernyawa menurut versinya tersangka hasil pemeriksaan tersebut, panik. Terus akhirnya sekitar jam 2 tanggal 2 pagi rencana akan membuang jasad tersebut di sungai di bawah jembatan SDH. Setelah parkir, menurunkan jenazah sendiri seorang diri. Tiba-tiba di depannya mobil parkir itu ada sampingnya itu ada gorong-gorong yang terbuka, sehingga niatnya yang tadi membuang ke sungai berubah memasukkan ke dalam gorong-gorong yang terbuka itu. Setelah dibuang tersebut, kemudian yang bersangkutan pulang ke rumah dan mencoba membuang barang bukti lainnya seperti HP, kemudian tas, sempat mengambil cincin sama gelangnya juga, dan lain-lain. Dengan hasil olah TKP tersebut, sampai saat ini sudah diamankan barang buktinya. Tadi sudah disampaikan ya, dari hasil CCTV SDIH, benar jam 2 tersebut ada mobil berhenti di lokasi pembuangan jenazah. Kemudian di mobil tersebut ditemukan sepatu, terus yang motor vario, kunci vario, celana dalam, dan helm korban di mobilnya tersangka. Kemudian setelah ditangkap tersangka, dilaksanakan semacam rekonstruksi awal dari penyidik ya. Untuk HP-nya dibuang di rawa-rawa. Sebelum sempat membuat alibi kepada teman-temannya bahwa yang bersangkutan tidak jadi bertemu sama tersangka. Nah itu buat alibi. Kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi juga dilakukan oleh penyidik untuk menguatkan, yaitu teman-temannya yang mendapatkan alibi tersebut, kemudian pacarnya tersangka, kakaknya tersangka, bahkan ada 2 orang yang sempat dituduh terlibat, yaitu saudara Jamul dan Gulam. Yang awalnya sempat dikaitkan oleh tersangka ikut terlibat. Tapi faktanya bahwa Zainul itu adalah mantan pacarnya korban.